Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat-nikmatnya pada siang hari yang penuh berkah ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan juga untuk melanjutkan kajian rutin kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah yang kita laksanakan secara rutin ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam dan untuk menjadi guru bagi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin innama bu'ithtu mualliman. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Namun sebelum itu marilah kita terlebih dahulu membuka majelis kita pada siang hari yang penuh berkah ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita hadiahkan suratul Fatihah kepada muallif pengarang kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri yang telah menulis kitab ini sehingga manfaat barokah ilmunya sampai kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal beliau ini sebagai amal jariah baik bagi beliau maupun bagi keluarga beliau hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Walad dhalin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita di mana minggu lalu kita sudah sampai kepada hadis yang ke-36 dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang ke-37. Silahkan bagi yang membawa kitabnya dibuka hadis ke-37 halaman 32. Sebagai mukadimah, hadis ke-37 ini membahas tentang pentingnya kita berprasangka baik, berhusnuzon kepada setiap makhluk Allah, kepada setiap hamba Allah, terutama manusia. Karena bagaimanapun yang tampak pada seseorang itu belum tentu sesuatu yang dinilai oleh Allah. Yang tampak oleh kita itu belum tentu buruk di mata Allah. Sesuatu yang tampaknya buruk pada seseorang itu ternyata bisa jadi itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak bisa menjudge atau berprasangka buruk terhadap setiap orang meskipun di dalam pandangan kasat mata kita dia adalah orang yang buruk. Oleh karena itu Islam melalui Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa berhusnudzon kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis as-sabi' wa thalathun. Silakan dibuka hadis ke-37. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ahadukum fi majlisin فلا يبرحن حتى يقول 3 مرات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي
In kana fi majlisi khairin kana kattabi alaihi wa in kana fi majlisi lagwin kana kaffaratan lima kana fi dzalikal majlis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa ahadukum fi majlisin fala yabruhanna hatta yaqula thalatha marratin." Jika seseorang di antara kalian duduk di dalam suatu majlis, apalagi majlis ilmu, ya, majlis apapun, majlis zikir, majlis ilmu, majlis taklim, majlis pengajian dan lain sebagainya, fala yabrahanna hatta yaqula thalatha marratin. Janganlah sekali-kali dia pergi dari majlis tersebut sampai dia mengatakan sebanyak 3 kali kalimat berikut ini. Yaitu apa kalimatnya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Nah, ini kalau dalam masyarakat kita dikenal sebagai doa kafaratul majlis, meskipun ada sedikit perbedaan redaksi, ya, doa kafaratul majlis. Kalau doa kafaratul majlis yang kita kenal, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalimatnya yang belakang astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah kalimat permohonan, aku memohon ampun kepadamu, yang terakhir ya. Wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Tapi kalau dalam hadis ini kalimatnya bukan kalimat permohonan, tetapi kalimat perintah, artinya meminta kepada Allah. Ighfirli, bukan astaghfiruka tapi ighfirli, ya Allah ampunilah aku, ya. Ini sebenarnya maknanya sama, hanya beda redaksi saja. Ighfirli wa tub alayya, ya Allah ampunilah aku dan berilah tobat kepadaku, terimalah tobatku. Jangan sampai ketika kita berada di satu majlis, janganlah kita sekali-kali pergi dari majlis tersebut sebelum mengucapkan kalimat ini 3 kali, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya, ya. Subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Allah, wa bihamdika, dan dengan seluruh pujian untukmu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain engkau. Ighfirli, maka ampunilah dosaku. Wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Baca itu 3 kali, ya. Boleh baca ini atau boleh yang biasa kita baca astaghfiruka wa atubu ilaik 3 kali. In kana fi majlisi khairin kana kattabi alaihi. Apabila majlis tersebut merupakan majlis yang baik, majlis ilmu seperti kita sekarang ini, kajian atau majlis baca Quran, tahsin Al-Quran, majlis yang lain yang bukan bermuatan maksiat, maka dia akan menjadi kattabi alaihi. Bacaan yang kita baca tadi akan mempertegas kebaikan dari majlis kita, memperkuat kebaikan dari majlis yang sedang kita lakukan itu. Wa in kana fi majlisi lagwin kana kaffaratan lima kana fi dzalikal majlis. Namun apabila ternyata majlis kita tersebut merupakan majlis yang sifatnya lalai, misalnya majlis itu artinya tempat duduk, tempat ngobrol, ya. Jadi nongkrong di warung kopi pun disebut majlis, ya. Misalnya majlis lagwun itu majlis yang di dalamnya terdapat kelalaian, yang isinya hanya ngobrol-ngobrol nggak jelas, gibah sana sini. Nah, kalau itu dibacakan dengan bacaan tadi, maka itu akan menjadi kafarah. Apa itu kafarah? Penghapus dosa, penebus dosa dari majlis yang kita duduk di dalamnya tersebut. Apabila kita menggibah orang, apabila kita misalnya menjelek-jelekkan orang, apabila kita mengucapkan hal-hal yang tidak pantas di dalam majelis tersebut, maka doa tadi akan menjadi penebus dosa atas apa yang kita bicarakan. Jadi baca doa ini 3 kali. Kalaupun nanti di majelis tersebut dibacakan cuma sekali atau tidak dibacakan oleh yang mimpin majelis, ya baca sendiri saja, ya. Baca sendiri saja 3 kali. Boleh kalimatnya astaghfiruka wa atubu ilaik atau wa tub alayya. Ighfirli wa tub alayya.
Insyaallah hafal semua ya. Doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma, coba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, atau ighfirli wa tub alayya. Ini lebih singkat. Ighfirli wa tub alayya. Itu boleh juga. Kemudian di sini ada satu kisah, wa hukiya anna Aba Yazid Al-Bustami rahmatullah alaihi yauman minal ayyami naja rabbahu fataba qalbuhu wa raqqa fuaduhu wa tara aqluhu ilal arsy. Dikisahkan bahwa seseorang yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Siapa itu Abu Yazid Al-Bustami? Abu Yazid Al-Bustami adalah salah satu sufi besar, ya. Salah seorang sufi besar asal Persia. Al-Bustami itu nisbat, ya, dinisbahkan kepada satu daerah namanya Bustom. Sekarang ada di wilayah Persia atau Iran, maaf, di Iran. Namanya Bustom. Nah, Abu Yazid ini nisbatnya ke daerah Bustom yang di Iran itu. Nama aslinya adalah Toifur, ya. Beliau lahir sekitar abad kedua Hijriah atau 1888 dan meninggal abad ketiga 200 Hijriah sekian. Nama aslinya Toifur. Kemudian ketika beliau memiliki anak yang bernama Yazid, beliau mulai dikenal dengan nama Abu Yazid. Karena Abu Yazid itu artinya apa? Bapaknya Yazid Al-Bustami yang berasal dari Bustom, Persia. Ini salah satu sufi besar. Kana yauman minal ayyam naja rabbahu fataba qalbuhu wa raqqa fuaduhu. Suatu hari dia berdoa kepada Allah, dan karena dia berdoa itu, dia berkomunikasi dengan Allah, maka hatinya menjadi tenang, ya. Taba qalbuhu, hatinya menjadi tenang, damai, wa raqqa fuaduhu, hatinya menjadi lembut sekali, wa tara aqluhu ilal arsy. Nah, kalau sufi-sufi itu sudah berdoa, yang terjadi adalah tara aqluhu ilal arsy. Akalnya melayang kepada arsy, kepada singgasananya Allah. Nah, ini kalau di di dunia medis mungkin bisa disebut dengan istilah ekstase, ya. Ekstase itu dia sudah tidak sadar. Nah, kalau di dunia tasawuf, biasa kondisi orang yang seperti ini, yang akalnya sudah melayang, ya, kepada Allah, kepada arsy-nya Allah, itu disebut dengan jadzab, ya, jadzab. Mungkin kita sering mendengar kalimat jadzab atau majdzub. Mungkin adalah salah satu habib atau wali yang ada di seputaran Jakarta ini yang sering disebut sebagai wali majdzub. Sebenarnya apa wali majdzub itu? Wali yang ditarik kesadaran manusiawinya. Dia sudah tidak punya kesadaran manusiawi seperti ini. Ditarik kesadarannya kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia omongkan itu di mata manusia nggak jelas. Ya, karena dia sudah tidak bersama kita, dia bersama Allah. Majdzub itu yang ditarik kesadarannya. Nah, di sini juga siapa? Abu Yazid Al-Bustami itu akalnya melayang ke arsy. Artinya dia ekstase. Dia sudah Ya, sudah ekstase, sudah tidak sadar. Artinya tidak sadar dengan sekelilingnya, yang dia sadari hanya Allah Subhanahu wa taala. Faqala fi nafsihi, kemudian di dalam kondisi ekstase seperti itu, beliau mengatakan di dalam dirinya sendiri, hadza maqamu Muhammad sayyidul mursalin alaihi salatu wasalam. Oh, seperti inilah makomnya, kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedekatannya Nabi Muhammad dengan Allah itu seperti ini ternyata. Dia merasakan itu. Jadi kedudukan Nabi Muhammad beliau merasakan ketika dia dalam kondisi majdzub atau jadzab atau ekstase itu. Nah, dia merasakan begitu nikmatnya berada di dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali seperti inilah kedudukan Nabi Muhammad itu, dia mengatakan seperti itu. Asa an akuna jaran lahu fil jannah. Semoga suatu saat nanti di surga aku bisa menjadi tetangga beliau, kata Abu Yazid Al-Bustami. Falamma afaqa nudiya fi sirrihi faqala inna 'abda fulanin asy-syaikh al-iman fi baldatin kadza yakunu jaraka fil jannah. Ketika kemudian beliau sadar, ya, dikembalikan kesadarannya, ya, dikembalikan kesadaran manusiawinya, kemudian tiba-tiba beliau seolah-olah mendengar bisikan. Bisikan tersebut mengatakan,
Inna abda fulanin asy-syaikh al-imam fi baldati kadza yakunu jaraka fil jannah. Sesungguhnya wahai Abu Yazid, si fulan pelayan atau budaknya Syekh Al-Imam, ya tidak disebutkan namanya siapa, Syekh Al-Imamnya ini. Artinya Syekh Al-Imam atau seorang ulama besar ini memiliki seorang budak, dan budaknya inilah yang akan menjadi tetanggamu wahai Abu Yazid Al-Bustami di surga nanti. Kagetlah dia, ya, baru sadar gitu kan, kemudian mendapat bisikan hamba atau budaknya si Syekh Al-Imam itu akan menjadi tetanggamu di surga. Kemudian begitu dia sadar itu, dia langsung bergegas untuk mencari. Falamma afaqa dhahaba fi talabihi hatta yara wajhahu famasha mi'ata farsakh au akthar. Kemudian dia pun bergegas langsung mencari orang yang dibisikkan tersebut. Nah, dia ingin sekali untuk bertemu dan melihat wajahnya langsung. Akhirnya dia pun berjalan mi'atu farsakh, 100 farsakh. 100 farsakh itu berapa kira-kira? Jauh sekali. Satu farsakh itu ukurannya sekitar 5.544 meter. Artinya sekitar 5 kilo satu farsakh. Ini dia berjalan 100 farsakh. Artinya 5 kilo kali 100. 500 kilo dia berjalan mencari orang ini. Ya. Kemudian falamma balagha ila tilkal baldah wa sa'ala an abdi syekh faqalu madza tas'al 'anil fasid limadza tas'al 'anil fasid syaribul khamri wa anta rajulun fi wajhika simas shalihin. Ketika kemudian Abu Yazid ini sampai di tempat di mana ditentukan, ya, yang ditentukan oleh bisikan tadi di tempat si Anu, ketika dia sampai di lokasi yang diberitahu tadi, dia bertanya kepada penduduk sekitar, ya, apakah Anda tahu orang dengan kriteria, dengan ciri-ciri seperti ini? Kemudian alangkah terkejutnya, ternyata orang-orang di sekitar itu justru menjawab sesuatu yang buruk mengenai orang tadi. Mereka mengatakan, limadza tas'al 'anil fasid syaribul khamri wa anta rajulun fi wajhika simas shalihin. Hei Bung, kira-kira seperti itu. Untuk apa Anda ini bertanya atau mencari orang yang fasik, yang banyak maksiat, yang sehari-harinya dia hanya mabuk-mabukan? Buat apa? Sedangkan kami lihat Anda ini adalah orang-orang soleh, termasuk orang-orang soleh. Dilihat dari wajah Anda ini adalah orang-orang soleh. Untuk apa Anda mencari orang pemabuk seperti itu? Kemudian falamma sami'a Abu Yazid hadhil maqalah nadima waqtamma wa qala la'alla dzalika nida' kana minasyaiton. Ketika mendengar ini, Abu Yazid hampir saja putus asa. Ya, dia menyesal, bersedih, dan dia sempat berpikir, mungkin bisikan yang saya dengar tadi itu adalah bisikan setan. Dia hampir mengurungkan niatnya dan kembali ke rumahnya. Fa arada an yarji'a ila watanihi thumma tafakkara wa qala ji'tu ila huna wa lam ara wajhahu wa arji'. Kemudian dia berniat untuk pulang, tetapi ketika dia melangkahkan kakinya untuk pulang itu, dia berpikir ulang. Saya sudah jauh-jauh ke sini 500 kilo saya tempuh, terus saya belum melihat wajahnya, belum bertemu dengan orang yang saya cari, terus saya harus pulang. Saya akan rugi. Akhirnya dia urungkan niatnya itu untuk pulang, dan akhirnya dia tetap bertanya kepada warga sekitar itu. Faqala aina baituhu wa aina mawdhi'uhu fa akhbaruhu faqalu innahu mashghulun bisyurbi fi mawdhi'i kadza. Dia pun bertanya kepada masyarakat sekitar itu, tidak apa-apalah, biarkan dia orang yang fasik, biarkan dia orang yang ahli maksiat, tapi saya minta tolong tunjukkan rumahnya, di mana rumahnya dan di mana dia sekarang. Maka penduduk sekitar itu pun memberitahunya, si fulan itu dia biasa berada di rumah itu di sana, dikabarkan seperti itu. Kalau mau ketemu dia, coba cari dia di sana. Dia pasti ada di sana. Dia sedang mabuk-mabukan, ya. Yashrabun al-khamr, dan dia pasti sedang minum khamr. Kemudian
Fadhahaba ila dhalikal mawdi' fara'a 40 rajulan istama'u fi mawdi'i syurbi yashrabuna al-khamr wal 'abdu jalisun bainahum. Ketika kemudian dia pergi ke tempat tadi yang ditunjukkan, dia di tempat tersebut melihat ada 40 orang ya di dalam rumah itu, tempat minum-minum itu. Mereka semua sedang minum minuman dan orang yang dia cari itu berada di tengah-tengah mereka. Ya. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang sedang mabuk yang berjumlah 40 orang, dia berada di tengah mereka itu. Kemudian wal 'abdu jalisun bainahum, dia duduk di tengah mereka. Falamma ra'a hadhil halah raja'a ayisan fanadal 'abdu wa qala ya Aba Yazid ya Syekhul Muslimin lima lam tadkhul ad-dar. Kemudian ketika melihat kondisi tersebut, Abu Yazid kemudian merasa putus asa, dia kecewa. Wah, ternyata benar apa yang dikatakan orang-orang kampung tadi. Si orang ini mabuk-mabukan dengan teman-temannya di sini, 40 orang ini. Padahal dia tidak melihat dia minum, dia hanya berada di tengah mereka, hanya melihat mereka minum-minum saja. Nah, kemudian ketika dia mau pulang karena putus asa, tiba-tiba orang yang dia cari tersebut, si budak itu memanggilnya. Apa katanya? Ya Aba Yazid, ya Syekhul Muslimin. Wahai Abu Yazid, wahai gurunya orang-orang muslim, lima lam tadkhul ad-dar, ji'ta ilaina min makanin ba'id bit ta'ab wal masyaqqah li talabi jarika fil jannah. Wahai Abu Yazid, wahai gurunya orang-orang muslim, kenapa engkau tidak mampir ke tempat ini? Kenapa engkau tidak masuk ke rumah ini? Sedangkan kau sudah jauh-jauh menempuh perjalanan untuk menemuiku, ya. Menempuh perjalanan yang jauh sekali dengan segala lelah, letih, lesu, ya, dan segala kesulitan yang kau alami hanya untuk menemui tetanggamu di surga nanti. Kenapa engkau tidak masuk? Begitu kan. Kagetlah dia, karena ini orang kan tidak pernah kenal sebelumnya. Abu Yazid pun juga tidak pernah kenal. Tetapi dia tahu siapa yang datang. Dia langsung tembak siapa namanya. Wahai Abu Yazid, wahai orang yang menjadi gurunya orang-orang muslim, wahai orang yang sedang mencariku, yang mencari temannya di surga nanti. Kenapa engkau tidak masuk? Kan kaget. Nah, ini karomah, ya. Karomah. Kagetlah Abu Yazid. Kemudian fawajadtahu wa tarji'u sari'an bila salam wala kalam wala liqa. Tetapi ketika engkau sudah mendapati orang yang kau cari, engkau kemudian pulang tanpa mengucapkan satu salam, tanpa mengucapkan satu patah kata pun, dan juga tanpa bertemu dengannya. Wahai Abu Yazid, kenapa engkau seperti itu? Maka mampirlah kemari. Fatahayyara Abu Yazid wa ta'ajjaba. Qala Abu Yazid fi nafsihi hadza sirrun kaifa arafahu. Abu Yazid pun kaget bukan main, ya. Kaget bukan main karena dia mengetahui bahwa ini adalah rahasia antara dirinya dengan Allah semata, yang tidak ada seorang pun yang tahu, dan dia tidak pernah memberitahu orang manapun mengenai rahasia itu. Tetapi kok orang ini tahu, gitu. Ketika dia sedang berpikir seperti itu, qala al-'abdu ya Syekh la tatafakkar wa la ta'jab alladhi arsalaka ilayya a'lamani an qudumika. Ketika dia sedang berpikir seperti itu, sedang heran-herannya, justru pikiran itu dijawab oleh si hamba tadi. Wahai Abu Yazid, jangan engkau heran, ya. Jangan kau pikirkan soal pertanyaan tadi itu. Karena sesungguhnya zat yang mengutusmu kepadaku telah memberitahuku tentang kedatanganmu ini. Kagetlah Abu Yazid diberitahu seperti itu. Oleh karena itu, udkhul ya Syekh wajlis ma'ana sa'atan. Oleh karena itu, masuklah wahai Abu Yazid dan duduklah bersama kami sejenak saja. Nah, fadakhala Abu Yazid wa jalasa 'indahu wa qala ya fulan ma hadhil halah. Faqala al-'abdu laisa min himmatir rajuli an yadkhulal jannah ma'a wahidin. Kemudian masuklah Abu Yazid ke dalam rumah tersebut, rumah yang di dalamnya
penuh pelaku maksiat yang sedang berminum-minum. Maka kemudian setelah duduk, Abu Yazid bertanya kepada si hamba tadi, si budak tadi, "Wahai fulan, bagaimana ceritanya kok bisa seperti ini? Kenapa engkau berada di sini?" Apa jawaban si fulan? Apa jawaban orang yang dia cari itu? "Laisa min himmatir rajuli an yadkhulal jannah ma'a wahidin." Seorang muslim sejati itu, kata dia tidak mungkin memiliki tujuan untuk masuk surga sendiri. Ya. Tidak mungkin seorang muslim sejati ingin masuk surga sendirian, kata dia. Wa inna haula'i kanu 80 rajulan fussaqan fajtahadtu fi arba'ina fatabu warja'u an fuskihim wa saru rufaqa'i fil jannah. Dengarkanlah wahai Abu Yazid, sesungguhnya 40 orang ini yang berada di tengah-tengah ini, yang mereka sedang mabuk-mabukan ini, sebelumnya jumlah mereka itu 80, kata dia. Sebelumnya jumlah mereka 80 orang. Tetapi saya pelan-pelan mendidik mereka, mengajari mereka, mengarahkan mereka, ya. Fastahaddu fi arba'in. Aku berusaha, istahadtu itu berusaha untuk menyadarkan mereka. Aku berusaha pelan-pelan menyadarkan mereka, memberi pengertian, mengajari mereka, sampai akhirnya jumlah mereka berkurang. Yang tadinya 80 orang hingga tersisa hanya 40 orang ini. Gitu. Mereka semua akhirnya yang 40 orang itu kembali dari kefasikannya, wasaru rufaqai fil jannah wajirani. Ya, mereka akan, yang 40 orang yang sudah sadar itu akan menjadi teman-temanku dan tetanggaku di surga nanti, kata si orang ini. Wa baqiya haula'il arba'un fa'alaika an tastahid fihim wa tamna'ahum an hadhil halah li ajli qudumika. Oleh karena itu wahai Abu Yazid, karena engkau sudah datang ke tempat ini, maka 40 orang ini adalah tugasmu untuk kau sadarkan, ya. Sadarkan 40 orang ini sampai mereka semua sadar dan kemudian menjadi tetangga-tetanggamu di surga. Kemudian falamma sami'u hadhil maqalah wa arafu anna hadha Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahmatullah alaihi tabu kulluhum wa saru 80 fasaru 82 rajulan rufaqa'a wa jiranan fil jannah. Kemudian ketika si budak atau si hamba tadi mengatakan bahwa ini adalah Abu Yazid dan didengar oleh orang-orang yang mabuk itu, yang jumlahnya 40 itu, mereka semua kaget dan heran karena rupanya nama Abu Yazid Al-Bustami itu sudah terkenal sekali di seantero negeri, ya. Jadi ketika mereka mendengar nama Abu Yazid Al-Bustami, akhirnya orang-orang yang mabuk itu semuanya sadar dan kaget dan akhirnya bertobat. Wasaru 82 rajulan rufaqa'a fil jannah. Dan akhirnya mereka semua bertobat sehingga seluruh orang yang menjadi tetangga di surga nanti jumlahnya adalah 82 orang, termasuk Abu Yazid sendiri dan juga si hamba tadi, ya, si hamba tadi, si budak tadi. Jadi mereka semua akhirnya bertobat dan masuk surga dan bertetangga di surga nanti. Inilah satu kisah yang memberi kepada kita semua pelajaran untuk tidak mudah menjudge orang lain, apalagi orang yang belum kita kenal sama sekali. Meskipun tampaknya mereka ini adalah orang yang ahli maksiat, tapi siapa tahu dia punya amalan, ya, yang tidak kita miliki. Walaupun tampilan fisiknya adalah tampilan yang rendahan, yang kumal, kotor dan sebagainya, tetapi kita tidak tahu, mungkin dia memiliki kelebihan hati yang suci dibanding kita. Dan inilah yang kebanyakan dilakukan oleh para sufi. Di dalam dunia tasawuf itu ada yang disebut dengan istilah malamatiyah. Apa itu malamatiyah? Malamatiyah itu adalah prinsip untuk menghinakan diri sendiri, ya, di hadapan manusia, tetapi tetap mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Malamatiyah itu merendahkan diri, menghina diri,
sendiri, ya, bukan menghina orang lain. Merendahkan diri sendiri di mata manusia supaya apa? Supaya tidak muncul kesombongan di dalam diri kita. Nah, sikap atau sifat malamatiyah ini juga pernah dipraktekkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Nah, suatu hari Abu Yazid Al-Bustami ini karena saking masyhurnya dia, saking terkenalnya sebagai sufi besar, sebagai ulama besar di Persia ketika itu, di Iran, maka suatu hari setelah beliau melaksanakan ibadah haji, ya, atau setelah dia pulang dari Mekah, kemudian pulang ke kampungnya, ketika dia berjalan memasuki kampungnya itu, orang-orang mengerumuni dia, mengagung-agungkan dia, mencium tangannya dan sebagainya. Oh, ini ulama besar, ini kiai kita datang, ini ulama kita datang. Semua orang mengeluk-elukan dia, ya, mencium tangannya dan mengagung-agungkannya. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Yazid Al-Bustami? Di saat itu adalah bulan Ramadan, siang hari, bulan Ramadan, bayangkan, ya. Maka dia pun berjalan, dan ketika melewati pasar, Abu Yazid ini melewati pasar, maka di tengah hari siang bolong itu dia mampir ke satu warung, ya, dan diikuti oleh orang-orang itu. Dia mampir ke warung, dan apa yang dilakukan? Dia makan, ya. Dia makan di siang hari itu juga, dia tidak puasa. Dia batalkan puasanya, dia makan. Maka apa yang kemudian terjadi? Orang-orang akhirnya berhenti memuliakan dia. Orang-orang akhirnya berhenti memuja-muja dia, mengagungkan dia. Mereka semua bingung, kok orang yang katanya ulama, orang yang katanya wali kok seperti ini perlakuannya? Kok seperti ini kelakuannya? Makan di siang hari bulan Ramadan, kok dia nggak puasa? Nah, akhirnya orang-orang pun pergi. Nah, kemudian dia pun keluar dari warung itu tanpa diikuti oleh orang-orang. Nah, sifat inilah yang kemudian dipraktekkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Dia merendahkan dirinya sendiri di mata manusia supaya tidak diagung-agungkan, dan yang lebih penting adalah supaya tidak muncul rasa sombong di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa ketika dia tidak berpuasa pada siang hari itu, dia memang berdosa. Dia melanggar syariat. Tetapi ada dosa yang lebih besar daripada sekedar tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, yaitu apa? Dosa sombong. Dosa sombong itu yang dia hindari. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu ahadukum, ya, in kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal kibr, ya, atau la yadkhulu ahadukum al jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga seseorang di antara kalian apabila di dalam hatinya ada sebiji sawi, sebiji zarah saja dari kesombongan. Ya. Jadi kalau ada di dalam hati kita itu sedikit saja rasa sombong, meskipun sebesar biji sawi, meskipun sebesar atom, maka orang tersebut tidak akan masuk surga. Kesombongan itu akan menghalangi seseorang masuk surga. Sehingga Abu Yazid Al-Bustami justru memilih dosa yang paling ringan, yaitu apa? Dia tidak berpuasa demi menghindarkan kesombongan di dalam hatinya dan demi menghindari pengagungan-pengagungan manusia, asalkan dia tetap mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah teladan yang bisa kita ambil dari Abu Yazid Al-Bustami. Maka jangan sampai kita ini memiliki sifat judgmental kepada orang-orang yang mungkin rasanya lebih rendah dibanding kita. Kita ini berpuasa, kemudian kita melihat orang yang tidak puasa, kita merasa lebih baik. Oh, saya lebih baik dibanding dia. Jangan sampai, ya. Karena belum tentu orang yang kita kira lebih rendah daripada kita itu adalah orang yang benar-benar lebih rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah tahu. Ya. Jangan sampai ada sifat-sifat sombong di dalam hati kita. Nah, inilah. Kemudian juga sedikit lagi, Abu Yazid Al-Bustami juga pernah mengatakan dalam satu makalahnya, dalam satu ucapannya itu mengatakan subhani ma'a'dhama sya'ni. Ya. Artinya apa? Subhani ma'a'dhama sya'ni. Maha suci aku, sungguh betapa agung keadaanku. Nah, ini adalah praktek apa yang tadi saya katakan sebagai jazab atau mazdub tadi.
Jadi rupanya hampir seluruh sufi, hampir seluruh ulama tasawuf yang mengalami ekstase itu pasti meniadakan dirinya dan pernah mengalami ekstase seperti ini. Seperti dulu yang saya katakan seperti Al-Hallaj, seperti siapa? Syekh Siti Jenar. Kemudian juga ini Abu Yazid Al-Bustami. Ketika dia mengatakan subhani, bukan subhanallah ya, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Ma'a'dhama sya'ni. Betapa agungnya keadaanku. Itu sejatinya dia tidak sedang menegaskan bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah, tidak. Justru dia sedang menafikan dirinya. Justru dia hanya sedang menegaskan bahwa tidak ada eksistensi, tidak ada wujud lain selain wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia mengatakan maha suci aku, ya, dia sudah meniadakan dirinya sendiri. Yang ada hanyalah Allah, gitu loh. Ya, jadi jangan salah dipahami. Subhani, subhani. Maha suci aku itu maksudnya Allah. Ma'a'dhama sya'ni, karena dia sudah tidak ada, dirinya itu sudah tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika seorang sufi itu sudah ekstase, sudah jadab, diambil kesadarannya oleh Allah, yang ada itu ya hanya Allah, gitu. Jadi jangan sampai kita salah memahami. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali, apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh siapa? Yang dialami oleh Abu Yazid Al-Bustami itu betul sebenarnya. Tetapi penyampaiannya saja salah, karena penyampaian itu terkait dengan masyarakat. Kalau disampaikan kepada masyarakat yang belum tahu, nah dia akan salah, gitu. Tapi sebenarnya apa yang dialami itu betul. Semua sufi, ulama ahli tarekat itu semua mengalami ini ketika dia sedang ekstase. Jadi tidak bisa kita salahkan. Demikian kajian pada siang hari ini. Barangkali mungkin ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, jika tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini sampai pada hadis ke-37. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup majelis kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan marilah kita hadiahkan suratul Fatihah. Kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita pelajari, yang kita kaji pada siang hari ini sebagai barokah, berkah ilmu, dan juga bermanfaat bagi kita, anak cucu kita hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita tutup majelis kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca 3 kali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.